Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman mahasiswa semester 3 untuk kehadirannya. Sebelum mulai perkuliahan pertemuan kedua ini untuk mata kuliah matematika dasar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Doa selesai. Ya, sebelum mulai perkuliahan pada hari ini, sebelumnya saya akan melakukan presensi terlebih dahulu. Hari ini yang ikut Zoom adalah kelas A dan B ya. Ini kita gimana ya? Nah, Kelas A dan B ya. ya. Nah, saya presensi kelas A terlebih dahulu. Yang namanya saya panggil, mohon nanti menjawab dan melakukan raise hand ya. Bisa raise hand ya. Raise hand. Nanti klik reaction, kemudian klik raise hand. Siapa gitu? Yang pertama kelas A, Elsa Agustinus. Yang namanya saya panggil 3 kali tidak ada, nanti saya anggap belum hadir ya. Elsa Agustina. Agustina? Elsa Agustina. Dia Nur Kitasari. Yang fisik mohon di itu ya. Yang ini. Sudah, Bu. Dia Isma Sita. Alnasya. Hadir, Bu. Hadir. Kalian sakit ya, Mbak? Iya, Bu. Linda Fatiah. Hadir, Bu. Wilatul. Hadir, Bu. Ning. Bu, hadir. Wahyuning. Hadir, Bu. Fadli. Hadir, Bu. Fira. Fira. Hadir, Bu. Anti. Hadir, Bu. Wafa. Hadir, Bu. Iqbar. Hadir, Bu. Kita. Hadir. Rahmawati. Hadir, Bu. Kita. Hadir, Bu. Tia. Hadir, Bu. Bella. Hadir, Bu. Sabi Astuti. Iskadi Astuti. Ahmad Fikri. Ahmad Fikri. Ahmad Fikri. Nuraini. Hadir, Bu. Hadir. Arif Hatun.
Hadir, Bu. Azizah. Azizah Indriastuti. Azizah Indriastuti. Hadir, Bu. Nurlita Risma Abdillah. Hadir, Bu. Auli Hawani Theodri Hadir, Bu. Pramono Aji Laksana. Hadir, Hadir, Bu. Rashid Marzuki. Rashid Marzuki. Rashid Marzuki. Ilham Tegar Prastya. Ilham Tegar Prastya. Nova Puspitasari. Nova Puspitasari. Nova Puspitasari. Ya, sekarang ya. Terima kasih untuk kelas A. Kemudian kelas B, Akib Imanuddin, Hadir, Bu. Hangga Aprilianto, Hadir, Bu. Alfani Iza, Hadir, Bu. Hadir. Paranida Junior, Hadir. Laras Mastiti, Hadir, Bu. Desvika Nursawalin, Hadir, Bu. Risa Agusta, Hadir, Bu. Aprilia Anggi, Hadir, Bu. Ria Nazahra, Hadir, Bu. Hadir, Bu. yang sudah dipanggil, apa ya, tangannya turun ya, tangannya diturunkan, di off-kan. Hoirisa Nuraini, Hadir, Bu. Erika Safitri, Hadir, Bu. Erni Nur Fitriani, Hadir, Bu. Tiara Eko Puspo, Hadir, Bu. Desi Larasati, Tiza Desti Arianti, Hadir, Bu. Vicky Agustin, Hadir, Bu. Adi Ahsanul Bisri, Afiriska Yuli Maharani, Hadir, Bu. Anissa Aprilia Dewanti, Hadir, Bu. Ayesha, Hadir. Lutfi Nurlita Melani, Hadir, Bu. Kasih Mubarak, Hadir, Bu. Nadila Desi Fatmawati, Hadir, Bu. Ayu Prayoga, Hadir, Bu. Emi Clarissa Rahma. Hadir, Bu. Ada yang belum saya panggil dari kelas A maupun kelas D? Saya, Bu. Elsa Agustina. Oh, tapi dipanggil. Saya, Bu. Nova. Saya Bu Ahmad Fikri Habibullah. Oh, telat pasti ini. Dari? Udah? Dari kelas A. Ini Dari kelas A Bu. Nova sudah. Ini sudah. Elva sudah. Terus? Rizka sudah belum, Bu? Ada Opriska. A. Kurang Rashid sama Ilham. Belum ada? Rashid, Bu. Hadir. Rashid udah, Bu. Ilham? Ilham. Belum. Kelas D? Jangan enggak. Aku sih. Kelas D sudah semua ya? Atas kehadirannya. Kemudian yang selanjutnya sekarang adalah
materi yang pertama yaitu terkait dengan logika matematika. Ya, mungkin kalian sudah pernah mempelajari materi ini. Jadi, materi ini merupakan dasar ketika kita akan memutuskan sesuatu, logikanya kita itu memang harus jalan dulu seperti itu. Tidak asal memutuskan A, memutuskan B tanpa ada pertimbangan satu hal yang lain, tapi memang harus ada hal-hal yang harus diperhatikan seperti itu. Jadi dasar kita menentukan atau memutuskan keputusan itu aslinya ada mata pelajarannya, yaitu logika matematika seperti itu. Itu untuk dalam hal apapun, ketika kita memutuskan apapun itu ada dasar. Kemudian yang perlu kalian ketahui, definisi dari logika adalah ilmu yang mempelajari secara sistematis kaidah-kaidah penalaran yang atau valid. Jadi logika adalah ilmu yang mempelajari secara sistematis. Sistematis berarti secara urut kaidah-kaidah atau aturan terkait dengan penalaran, cara bernalar yang valid. Yang valid berarti yang sah seperti itu. Kemudian ada dua macam penalaran di sini, yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Apakah kalian pernah mendengar kata deduktif dan induktif? Pernah, Bu. Pernah. Pernah. Dalam hal apa? Agak lupa sih, Bu. Ada yang ingat? IPA apa ya, Bu? Deduktif Indonesia. Indonesia. Dalam istilah apa kalau bahasa Indonesia? Dalam materi apa seperti itu mungkin? Itu yang paragraf yang intinya di depan, kalau deduktif kayak gitu apa ya kalau nggak salah. Erni, coba kalau yang deduktif itu yang tadi apa? Intinya di depan, pokoknya. Kalau induktif? Yang di belakang. Ya, betul. Jadi mungkin deduktif induktif pernah kalian dengar ketika kalian mempelajari mata pelajaran bahasa Indonesia terkait dengan paragraf, menentukan pokok bahasan, atau menentukan kalimat pokoknya seperti itu, kalimat intinya, yaitu ada paragraf deduktif tadi yang Mbak Erni sudah sampaikan, betul, bahwa paragraf deduktif itu paragraf yang kalimat utamanya ada di awal. Kalau induktif adalah kalimat yang paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir. Jadi kan kalau deduktif kan kalimat utamanya, kemudian baru contoh-contohnya, baru penjelasan-penjelasannya seperti itu ya. Kemudian kalau yang induktif, contoh-contoh dan penjelasan rincinya terlebih dahulu, baru disimpulkan. Cara gampangnya itu seperti itu. Sama halnya ketika dengan penalaran. Penalaran pun seperti itu. Ketika melakukan penalaran secara deduktif, berarti kita tahu terkait dengan intinya terlebih dahulu, kemudian baru mencontohkan contoh-contohnya seperti itu. Kalau misalkan penalaran induktif, berarti kita cara mempelajarinya itu contoh-contohnya terlebih dahulu, baru bisa menyimpulkan. Ini terkait dengan penalaran deduktif dan induktif seperti itu. Bahkan contohnya apa ya? Ada sebuah bangun. Kalian tahu ini bangunnya itu ciri-cirinya yang pertama sisinya ada 4. Kemudian setiap sudutnya 90 derajat. Panjang sisinya sama panjang semua. Maka dari itu bangun tersebut itu namanya bangun apa? Panjang sisinya ada 4. Setiap sudutnya 90 derajat. Sisinya ada 4. Panjangnya sama panjang. Panjang sisinya sama panjang. Bangun apa itu?
Persegi. Persegi, Bu. Ya, ini Persegi. contoh induktif. Kalau induktif berarti kalian tahu contoh-contohnya terlebih dahulu, baru bisa menyimpulkan, oh ternyata ini persegi. Seperti itu induktif. Kalau misalkan deduktif, berarti kalian mengumpulkan intinya dulu. Kalian tahu nih, tahu yang namanya persegi. Itu seperti itu. Baru bisa menjelaskan, oh ciri-cirinya tadi panjang, sisinya sangat panjang, sisinya 4, sudutnya ada 4, setiap titik besarnya 90 derajat, seperti itu. Kalau kalian kalau mempelajari matematika itu menggunakan deduktif atau induktif? Pakai deduktif kayaknya, Bu. Deduktif. Deduktif. Deduktif ya. Ya benar, betul. Jadi kalau orang dewasa, kalian kan termasuknya sudah bisa dikatakan dewasa. Kalau sudah dewasa, itu memang ketika mempelajari matematika menggunakan penalaran deduktif. Bagi kalian yang mempelajari matematika masih menggunakan penalaran induktif, itu berarti kalian masih pada usia sekolah dasar. Ada? Tidak ya? Saya harap tidak ada. Jadi kalau dalam usia sekolah dasar itu cara bernalarnya itu ketika mempelajari matematika menggunakan induktif. Kenapa induktif? Seharusnya seorang guru itu memang memberikan contoh-contohnya terlebih dahulu. Ini loh, gambar misalkan, dia memang menyampaikan gambar persegi, tapi kan itu bukan merupakan sebagai kalimat intinya, tapi memberikan contoh-contohnya terlebih dahulu. Ini ada sebuah bangunnya sisinya ada 4. Kemudian setiap sisi itu sebenarnya sangat panjang, langsung dicontohkan. Kemudian setiap sudutnya ada 4, itu 90 derajat, langsung dicontohkan dengan gambar ataupun kemudian baru menyampaikan di akhir, kalau bangun yang memiliki ciri-ciri seperti ini, itu namanya bangun persegi, seperti itu. Itu kalau mengajar anak usia sekolah dasar menggunakan induktif. Tapi kalau kita orang yang sudah dewasa, cara mempelajarinya memang menggunakan deduktif. Itu ya. Jadi Ya, Bu. bedanya penalaran deduktif dan Induktif. kemudian ini pengertian dari penalaran deduktif. Kalau tadi kan yang sudah saya sampaikan secara garis besarnya. Kalau di sini sesuai dengan ahlinya itu mengatakan bahwa penalaran deduktif adalah penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang diandaikan benar untuk menarik suatu kesimpulan dengan mengikuti pola penalaran tertentu. Malah agak bisa dipahami ya kalau ini ya. Penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang diandaikan benar untuk menarik ke suatu kesimpulan dengan mengikuti pola penalaran tertentu. Contohnya yang pertama. Contoh ini adalah premis 1. Semua mahasiswa baru mengikuti ospek. Dengan ada kata semua mahasiswa baru mengikuti ospek, ini kan merupakan deduktif ya? Ya, Bu. Kalimat intinya adalah ini, semua mahasiswa baru mengikuti PPKK. Kemudian penjelasan selanjutnya, kalimat penjelasnya, Wulandari adalah mahasiswa baru. Jadi kesimpulannya, Wulandari mengikuti ospek. karena Wulandari di sini itu mahasiswa baru masuk ke dalam semua mahasiswa seperti itu. Ya kan? Mahasiswa baru mengikuti ospek. Wulandari tetap mengikuti baru. Jadi itu kalau penalaran deduktif. Jadi premis pertama itu merupakan kalimat intinya. Kemudian kalau induktif ini seperti ini. Penalaran induktif adalah penalaran yang didasarkan pada premis-premis yang bersifat aktual untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum.
Ya kan? Jadi disebutkan apa namanya yang khusus terlebih dahulu, baru disimpulkan terakhirnya kesimpulan yang secara umum. Kebalikannya yang tadi. Nah ini contohnya misalkan premis 1, ayam 1 berkembang biak dengan telur, ayam 2 berkembang biak dengan telur, sampai nanti 50, ayam ke-50 berkembang biak dengan telur. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti karena semuanya berkembang biak dengan telur, berarti semua ayam berkembang biak dengan Nur. telur. Telur. Itu penalaran induktif. Jadi kalau nanti ada contoh-contoh, nanti bisa menunjukkan ini termasuk induktif atau deduktif. Kemudian untuk logika matematika itu sendiri atau logika simbol ialah logika yang menggunakan bahasa matematika, yaitu dengan menggunakan lambang atau simbol. Jadi sebetulnya walaupun ini berupa kalimat-kalimat, itu nanti ada simbol-simbolnya. Ini kalian nanti juga akan pernah, oh tapi dia dulu pernah belajar ini. Kemudian keuntungan atau kekuatan bahasa simbol adalah ringkas, yang awalnya mungkin kalimatnya panjang, dengan menggunakan simbol hanya seperti itu. Kemudian univalen atau bermakna tunggal. Jadi maknanya tunggal, tidak makna ganda, tidak apa maknanya hanya satu. Kemudian universal, dapat dipakai di mana-mana. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Purworejo, tapi di mana-mana. Ini seluruh dunia. Karena merupakan aturan secara umum. Universal itu sudah secara umum. Kemudian logika mempelajari cara penalaran manusia. Dan penalaran seseorang diungkapkan dalam bahasa berupa kalimat. Kemudian logika mempelajari kalimat-kalimat yang mengungkapkan atau merumuskan penalaran manusia. Jadi di sini maksudnya adalah yang namanya logika adalah penalaran manusia. Penalaran manusia atau penalaran kita itu kan berupa kalimat ya. Jangan kita kan ketika berbahasa kan menggunakan kalimat-kalimat. Dengan dari logika matematika nanti kalimat-kalimat yang kita utarakan bisa berubah menjadi simbol-simbol secara umum. Kemudian ada istilah yang namanya jadi ketika kita mempelajari logika matematika di sini, itu nanti kita tadi sudah mempelajari penalaran deduktif, penalaran induktif, kemudian logika matematika. Ada istilah juga yang namanya pernyataan. Pernyataan di sini merupakan kalimat yang mempunyai nilai kebenaran. Nilai kebenaran di sini adalah bisa salah, bisa benar. Jadi tidak ada yang namanya pernyataan memiliki dua kebenaran. Jadi hanya salah satu, benar atau salah. Misalkan, Sulistiono merupakan mahasiswa berjenis kelamin laki-laki. Benar atau salah? Benar. Benar ya? Benar. Ya. Kalau ada yang mengatakan salah ataupun salah dan benar, itu berarti bukan pernyataan. Seperti itu. Kemudian, pernyataan yang tidak mengandung kata hubung kalimat disebut pernyataan primer. Kan tadi Sulistiono adalah mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki. Itu kan tidak ada kata hubungnya, hanya itu kalimat tunggal. Berarti itu namanya pernyataan primer atau pernyataan tunggal atau pernyataan atom seperti itu. Tapi kalau pernyataan yang mengandung satu atau lebih kata hubung kalimat itu dinamakan pernyataan majemuk. Itu kalau kalian mempelajari di bahasa Indonesia ada kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Nah, hanya di dalam matematika ada pernyataan tunggal tanpa kata hubung. Ada juga pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung. Nah, tadi Sulistiono merupakan mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki. Dan Nova Puspitasari adalah mahasiswa yang berjenis kelamin wanita. Itu merupakan kalimat majemuk karena ada kata dan.
itu pernyataan tunggal, pernyataan macam. Coba ini. Ada contoh kalimat 10. Ada yang mau menjawab? Nomor 1, Bangkok adalah ibu kota Thailand. Itu termasuk pernyataan benar atau salah? Benar. Benar, Bu. Benar. Yes. Kemudian 9 adalah bilangan genap. Salah. 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 Oke. Harusnya Jangan ganjil, Bu. Ganjil. kan yang kalimat ketiga, pernyataan ketiga, badak itu memiliki gading. Salah. Badak. Badak ada gading. gadingnya enggak? Gading. Badak punya gading tidak? Tidak, Bu. Yang punya gading bukannya gajah ya, Bu. Gajah benar. Ini salah. Kemudian yang pernyataan nomor 4, 3 lebih tua daripada 5. Salah. Salah. 3 lebih tua daripada 5. Benar. 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 Usianya berapa? 3? Berarti yang 5, Bu. Salah. Berarti yang 5, Bu. Gimana? Soalnya soal nomor 4 itu 3 ke angka. pertanyaan penjebak, Bu. Daripada Itu bukan penjebak, tapi Pertanyaan salah dan penjebak. benar. ya, 3 pertanyaannya lebih tua menjebak. daripada 5. Benar. Ya, kalau benar usianya berapa? 3. Aduh, cepet langsung teguh. Salah. Nova berapa, Mbak Nova? Salah. Kenapa salah? Karena ini kata apa kalimat yang salah lebih tua. Harusnya 5 lebih tua daripada 3. tua. Kata tua apakah itu Lebih kecil lebih kecil bukan tuanya yang salah. Kecil. Gitu loh. Kecuali umur, di sini ada umur ya. Iya. Ya. Umur Ayesa atau umur siapa lah, itu penggunaan kata tua. Kalau angka bilangan ya mereka lahirnya bersamaan. Gitu. Jadi ini kalimat yang Salah. Oh iya betul kan, salah. Kemudian pernyataan nomor 5, setahun terdiri dari 52 minggu. Salah. Salah. Bu. Salah. Harusnya berapa? 48. Iya 48. 48. Oke. Kemudian pernyataan nomor 6, 8 ditambah 4 sama dengan 12. Benar. Benar. Nah, Benar. mengapa kamu menangis? Pertanyaan. Ya, Bukan jadi pertanyaan, Bu. bukan pernyataan ya. Ya. Ini Menanyakan. pertanyaan. Kemudian nomor 8, 3. Ini simbol lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Lebih besar. Daripada 5. Salah. Ya, pernyataan salah. Kemudian 9, ambilkan aku kue itu. Itu perintah. Itu benar. Ya, Perintah. 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 Semoga kamu lekas sembuh. Bukan. Perintah. Ya, jadi 10 pernyataan ini ada yang pernyataan benar, pernyataan salah, kemudian ada yang bukan berupa pernyataan, ada yang pernyataan pernyataan, ada yang kalimat Pertanyaan. ada juga yang perintah. Jadi kalian sudah paham ya, mana yang dinamakan pernyataan benar, mana yang Insya Allah. pernyataan salah. Insya Allah, Bu. Ini merupakan apa namanya? Pengantar untuk mempelajari logika matematika. Kalian harus tahu mana yang benar dan mana yang salah dulu. Seperti itu. Ya. Ya, Bu. Kemudian pernyataan yang benar dikatakan mempunyai nilai kebenaran benar atau nanti simbolnya B. Sedangkan pernyataan yang salah dikatakan mempunyai nilai kebenaran S atau salah. Seperti itu. Jadi nanti akan ada simbol-simbol B dan S. B itu benar, S itu salah. Salah.
Catatan, nilai kebenaran suatu pernyataan kadang-kadang ditulis dengan lambang angka 1 atau 0. Angka 1 ekuivalen dengan nilai kebenaran P, sedangkan 0 ekuivalen dengan kebenaran S. Lambang nilai kebenaran 1 dan 0 biasanya digunakan untuk menganalisis suatu jaringan listrik. Jadi nanti ada simbol lain untuk B dan S. B itu 1, S itu 0. Salah. 0. Jadi, ketika kalian menemui kok ada 1 ada 0 berarti 1 itu B, 0 itu S. Itu sama halnya ketika akan melakukan sebuah atau mengoreksi pilihan ganda. Kalau benar itu nilainya 1, kalau salah 0. itu biasanya seperti itu. Ya, kalau mengoreksi pilihan ganda. Kemudian kebenaran suatu pernyataan dibedakan menjadi 2, yaitu kebenaran faktual, yaitu sesuai antara isi pernyataan dan fakta sesungguhnya. Dan juga yang kebenaran logis sesuai dengan aturan-aturan logika. Contohnya, kalau yang faktual, sekarang itu pukul 7:44, misalkan seperti itu ya. Itu merupakan kebenaran faktual, karena sesuai dengan fakta sesungguhnya. Tapi kalau yang logis itu hanya sesuai dengan aturan-aturan. Misalkan aturan-aturan persegi, misalkan. Persegi itu mempunyai sisi, yang seperti itu ya. Itu kebenaran logis, karena sesuai dengan aturan-aturan. Kemudian dalam ilmu pengetahuan kita selalu berbicara mengenai objek-objek yang terbatas, tidak mengenai segala sesuatu. Keseluruhan objek-objek yang terbatas ini yang menjadi bahan pembicaraan yang sedang kita lakukan disebut semesta. Pembicaraan atas semesta saja yang disebut dengan S. Mungkin kalian pernah melajari himpunan? Pernah belum? Himpunan. Pernah mempelajari? Pernah, Bu, pernah. 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 Ada gambar kan, ada gambar kotakan, ya kan biasanya kemudian di pojokan ada huruf S. Itu kan artinya hal-hal yang sedang kita bicarakan. Kan kita hanya sedang mempelajari tentang huruf abjad, misalkan. Ya, berarti semestanya ya huruf abjad A sampai Z seperti itu. Itu namanya semesta. Misalkan kita sedang mempelajari hewan, berarti ya semua yang merupakan hewan. Misalkan hewan karnivora, berarti kita sedang hanya membicarakan terkait dengan hewan karnivora. Tidak semuanya. Ya, semesta. Tergantung apa yang sedang kita bicarakan. Kemudian untuk membicarakan anggota-anggota dari semesta biasanya digunakan lambang. Ada 2 macam lambang, yaitu konstanta adalah lambang yang digunakan untuk menunjuk atau membicarakan anggota tertentu, dan peubah yaitu lambang yang digunakan untuk menunjuk atau membicarakan anggota yang tidak tertentu atau sembarang dari semesta. Peubah bilangan dan disajikan dengan huruf-huruf kecil X, Y, Z. Ubah pernyataan dan disajikan dengan huruf-huruf kecil P, Q, R seperti itu. Nanti akan menggunakan simbol-simbol seperti ini. Jika ada bilang-bilang, misalkan kalian sedang mempelajari materi yang X ditambah Y sama dengan seperti itu ya. Ya. Nah, itu kan nanti isinya kan angka-angka. Biasanya umumnya menggunakan X, Y, Z, walaupun boleh menggunakan A, P, Q, R itu boleh. Cuma umumnya memang menggunakan X, Y, Z. Kemudian untuk peubah pernyataan atau yang berupa kalimat nanti menggunakan P, Q, R. Yang logis kemudian jika hari ini hujan seperti itu nanti menggunakan P, Q, R. Kemudian ada juga yang dinamakan kalimat terbuka. Ini kita sedang belajar istilah-istilahnya terlebih dahulu ya. Kalimat terbuka ialah kalimat yang memuat peubah
sehingga belum dapat ditentukan nilai kebenarannya. Kalimat semacam ini atau terbuka ini untuk menjadi pernyataan yang bernilai benar atau salah itu belum diketahui. Berarti tadi yang belum diketahui kebenarannya, tapi nanti bakal ada isinya seperti itu namanya terbuka. Contohnya yang A, X adalah bilangan bulat. Ini namanya terbuka. Karena X itu bisa jadi apa saja, bilangan mana saja. Bilangan bulat itu misalkan 1, min 1, negatif 1 itu merupakan bilangan Bulat. Kalau setengah termasuk X atau bukan? Bukan, Bu. Kalau misalkan semestanya masih nomor 1 ya. Ya. Bukan, karena setengah bukan bilangan bulat. Ini berarti apa ya? Nilainya itu kan nilainya. Isinya itu banyak, berarti terbuka. Kemudian yang B, X ditambah 2 lebih besar daripada 10. X berarti berapa saja? 9. X ditambah 2 sama dengan lebih besar daripada 10. Berarti X angkanya berapa saja? 9, 10. Berapa? 8, 9, 10. Dimulai dari angka 9, 10. ya 9, 11 dan seterusnya. 10. Karena ketika 9 ditambah 2 adalah 11. 11 sudah pasti lebih besar daripada 10. Jadi di sini mulai dari 9, 10, 11, 12 dan seterusnya. Kemudian Bu. yang C, X kuadrat dikurangi 3X ditambah 5 sama dengan 0. Masih ingat nggak ini? Oh, Lupa, Bu. X-nya coba kalau ada yang masih ingat. Kalau yang nomor C ini, X-nya kira-kira berapa? Hitung dulu, Bu. Ya, ya. Kayaknya ini kalimat terbuka yang apa ya? Kan ada yang bisa langsung dicari ya gitu ya. Ya. Kalau ini bisa langsung dicari tidak? Ini? Ketemu tidak? Ketemu tidak? Kalian coba angka satu-satu kan? Ketemu tidak? Nah, Bu. Sudah ketemu atau belum? Belum. Belum. Biar cepat ya. Jika 3-nya diganti 6.
Kalau pakai angka 3 memang itu prosesnya panjang. Kalau 3-nya dikali 6. Jadi X kuadrat dikurangi 6. Ditambah 5. Ketemu tidak kalau itu. Kamu? Sama dengan 5. Berapa? 5. 5. Ya. 5 saja atau ada yang lain? Berarti X hanya 5. Ya. Satu saja jawabannya. Siapa yang jawab ya? Kelihatan di saya. X berapa dan berapa? Harusnya lebih dari 1 karena kalimat terbuka. Gitu. Ini tidak. Dua. 5 dan 2. Siapa tadi ya? Yang menjawab ya? Mbak Rahmawati kok. Halo? Halo. Tidak ada yang Dua, Ibu. Berapa? 2 dan 3 Wah, Bu. ya. Tuh. 2 dan 3. 2 dan 3 gimana jadi? Caranya gimana kalau 2 dan 3? Sudah kelihatan? Enggak. Jadi kan malah lupa. X kuadrat berapa tadi ya? Min 6X. Dan Kuat. 6X. Min 3X plus 5. jelek banget. Gak apa-apa, Bu. Kan di laptop, Bu. Lebih susah di laptop, Bu. Betul, Kalau kayak gitu, Bu. Oke, ini aku bisa enggak? Nah, tadi berapa? Min X kuadrat. X Oh, kuadrat. ini malah nggak bisa pakai. Kuadratnya gini aja ya. Ya. Nah, Ya, Bu. Biar rapi. Min 3X, Bu. 3X, Bu. nggak, tadi kan dirubah. Tadi dirubah menjadi 6X, 6X. Bu. Tadi dirubah menjadi 6X. Plus Plus 5 0. Dirubah. ya tadi udah dirubah. Kan caranya ya. Ya toh?
Kalau cara kalian gimana? Kan dijabarkan kan? X. Ya, Ya. Tapi karena X kuadrat, berarti kan nanti ini X-nya 2. sudah pasti X. Gitu ya. Ya, Kemudian ini ada 6X, berarti nanti ada penjumlahan X. X berapa? Berapa X ditambah berapa X. Kemudian kalau ini 5, kan nanti 5 itu merupakan perkalian dari 5 dan 1 kan ya? Iya. Nah, berarti kan ini berarti ketemunya 5 ya, Bu. nah, ini bisa 1. Gitu? Tinggal Tahu. simbolnya. Lima kali 5 ini kan plus. Kenapa? Kalau ini plus dan plus, 5 dan satunya itu nanti positif, itu sudah pasti hasilnya Positif. positif. Tapi kalau misalkan salah satu ini negatif, salah satu ini positif, hasilnya Negatif. negatif. Berarti harus sama ya. Di sini harus sama-sama positif, harus sama-sama Negatif. kalau misalkan sama-sama positif, jadi enggak. Tidak. Tidak. Kenapa? Nanti plus 6X. Ya, nanti plus 6. Karena di sini kan nanti ada 5X. Nah, Ini kan positif. Plus 1X. Seperti itu. Jadi yang di 6X itu ini merupakan penjumlahan dari ini dan ini. Seperti itu. Oh, udah nggak bisa dirubah lagi. Berarti kan kalau sini plus kan jadinya kan plus 6 ya. iya. Ya, Bu. Plus 6. Ya negatif, sini negatif, sini negatif. Nanti negatif 5 ditambah negatif 1. Itu. Jadinya negatif. 6. Jadi kan tadi ada Pos. Jadi ada 2 tadi. Negatif 5, X min 1. negatif. 1. Jadi ada 2 tadi. Negatif 5 itu sama dengan 0. Ya kan? Jadi Ya. X sama dengan angka 5-nya dipindahkan ke ruas. 5. 5. Ini dipindah ke sini. Pindah ruas. Ya karena pindah ruas jadinya Jadinya plus. positif. Kemudian yang Negatif. X negatif 1 sama juga. X sama dengan 1. Sama dengan 1. Jadi ada 2 jawaban. X itu bisa 5, bisa 1. 1. 1. Itu ya. Ya, Bu. Lah. Oh, mau ditulis, Bu? Iya, Bu. Itu mah gampang. Materinya dikirim nggak, Bu? Tapi ini tadi kan cara-caratan Mbak Kang simpen. Biar itu, Bu, biar nggak lupa makanya ditulis. Yes. Nah, tapi gimana ya? Ubah dulu. Kemudian kalau yang D ini nanti butuh panjang ada gambar-gambarnya. Nggak perlu ya. Ya, Bu. Ya. Kelamaan nanti. Yang penting kalian tahu yang dimaksud kalimat terbuka. Ya. Gitu. Oh, ini. Ih.
Oh, tadi yang D kehapus. Karena tadi D kan Y sama dengan 2X plus berapa seperti itu. Karena kalau ada dua apa ubah, X dan Y itu kan berubah. Itu nanti cara mencarinya itu prosesnya panjang sekali, harus ada gambar-gambar juga. Jadi supaya untuk menghemat waktu, saya hanya sampai X saja tadi sudah saya hapus. Yang penting kalian paham mana yang dinamakan kalimat terbuka. Yang terakhir ya, kita dapat mengubah suatu kalimat terbuka menjadi pernyataan dengan mengganti atau mensubstitusikan semua peubah yang termuat di dalamnya dengan konstanta atau angka-angka yang tadi dari semesta. Jadi XX ini nanti bisa diubah menjadi angka-angka yang lain, itu namanya menggantikan atau mensubstitusikan. Ini namanya kalimat terbuka. Jawabannya ada banyak. Kemudian kalimat terbuka. Yang selanjutnya, himpunan penyelesaian dari suatu kalimat terbuka ialah himpunan dari semua anggota dari F yang bila lambangnya disubstitusikan ke dalam perintah dari kalimat terbuka itu akan menghasilkan pernyataan yang benar. Misalkan tadi, yang X kuadrat dikurangi 6X plus 5 sama dengan 0 itu nya 1 dan 5. Gitu. Berarti nanti himpunan penyelesaiannya ya 1 dan 5. Himpunan penyelesaian harus memuat semua elemen dari semesta yang menghasilkan pernyataan tersebut tadi. Harus disampaikan semua jawabannya. Itu kalimat terbuka. Dalam matematika itu banyak sekali kalimat terbuka. Misalkan X tadi lebih dari 10. Jadi kan X-nya himpunan penyelesaiannya sama dengan 13 dan seterusnya. Kalimat terbuka. Kemudian di dalam logika matematika juga ada yang dinamakan ingkaran. Masih ingat? Ingkar. Sudah lupa, Bu. Lupa, Bu. Negasi. Nah, ini. Ingkaran atau negasi dari suatu pernyataan adalah pernyataan lain yang diperoleh dengan menambahkan kata tidak atau menyebutkan kata bukan pada pernyataan semula. Jadi nanti ada kata tidak dan bukannya. Ingkaran dari suatu pernyataan P disajikan dengan lambang P. Ingkaran P. Ini juga jenisnya ingkaran. Bisa di atas, bisa di samping, bisa yang seperti ini. Itu juga ada tidak P, atau negasi P, atau ingkaran P, atau bukan P. Itu namanya ingkaran. Ada kata tidak, ada kata bukan. Bila pernyataan P bernilai benar, maka ingkarannya bernilai salah. Itu salah. Misalkan kalimat P-nya adalah tadi yang pertama, Sulistiono merupakan mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki. Berarti ingkarannya Benar. Tadi kan pernyataan yang tadi P, ya kan? Iya. Nilai benar. Ingkarannya salah. Nah, ingkarannya salah. Berarti kalimatnya jadinya bagaimana? Siapa tadi namanya? Sulistiono adalah mahasiswa berjenis kelamin laki-laki. Bukan mahasiswa berjenis kelamin laki-laki. Ya. Jadi ingkarannya ya tadi itu. Sulistiono bukan mahasiswa berjenis kelamin laki-laki. Jadi ada cirinya ada kata bukan dan tidak, itu pasti bukan yang dinilai salahnya, berarti itu ingkaran kayak gitu lah. Kemudian kalimat kan juga bisa dinilai salah ya. Misalkan hari ini hujan. Kan sesuai fakta ya, hari ini kan hujan kan? Enggak, Bu. Nah, hari ini Panas, Bu. kan salah, pernyataan salah. Berarti ingkarannya Hari ini tidak hujan. hari ini tidak hujan. Itu kalau
lingkaran seperti itu caranya. Kita tahu dulu tadinya pernyataannya kita harus tahu dulu, oh pernyataannya seperti ini. Berarti nanti lingkarannya ya kebalikannya itu bahasanya. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Ya loh, paham ya? Iya. Insya Allah Ya, paham. Bu. Insya Allah paham, Bu. Sekarang paham, Masih Bu. pagi soalnya itu, Bu. Masih fresh. Masih fresh ya, baru bangun ya? Ya, yang baru bangun biasanya si perempuan, Bu. Kalau laki-laki udah bangun, Bu. Fitnah. Yang laki-laki kali. Kalau Kebalik. Zoom itu Bener, enakan bangunnya Zoom atau pasti. enakan luring? Enak luring. Enakan luring, Bu. Dua-duanya Luring, enak, Bu. Bu. Enakan luring, Bu. Jam 7 ya, Baru tapi ya ngantuk, kalau Bu. luring ya. Ya, Bu. Jam 7. Saya kan lagi tanya, kalau Ya. kuliahnya mulai jam 7 pagi, enak luring apa Zoom? Zoom. Zoom. Itu Zoom. Zoom. Enakan luring, Bu, daripada Zoom, Bu. Iya. Karena Nah, yang saya enakan luring, sekarang saya tanya, kalau mulainya jam 7 itu enakan luring atau Zoom? Mulainya Zoom, Bu. jam Zoom. Zoom. Tapi Bu. Walaupun kalian belum bangun, kan bangun langsung buka Zoom, itu ya. Ya kan enak luring kalian baru bangun jam 7 kan harus mandi, harus berangkat, naik motor, jalan, dan yang lainnya. Harus jam sendiri. Lanjut lagi. Intermezzo sebentar. Untuk contoh lingkaran tadi kan sudah saya contohkan, ini ada contoh lagi. Jikustik. Kalian tahu jikustik? Tahu. Tahu? Enggak. Apa itu, Bu? Tahu. Tahu jikustik tidak? Tidak. Saya Ada yang tahu? saya enggak tahu. Kelompok band, Bu. Nah, kelompok apa, Bu? Ben. Kelompok band. Ben. Dan apa, Bu? Kalau kelompok orkes boleh, Bu. yang tahu berarti kalian seumuran sama Sudah saya. tua. Kelompok band saya tahu, Bu. Saya tahu. Ya berarti Mas Fikri seumuran sama saya. Saya tidak tahu. Soalnya sering ikut kakaknya, Bu. Oh, Jadi tahu. Ya, Jikustik merupakan band musik zamannya saya dulu itu, pas saya masih SMP lah. Itu lagi booming-boomingnya. Kalau sekarang malah apa ya, saya nggak tahu band. Adakah sekarang band-band? Sekarang Nggak itu, tahu, Bu, Boys orkesan. band. Benua saya tahu bandnya Sekarang Benua. band-band namanya Orkesan, apa? Bu. Saya malah nggak tahu. Yowis Band. Ada kok. Yowis band. band. Nah, mungkin itu dulu banyak. Itu film, Bu. Ada Jikustik, ada Peter Pan. Nah, iya Peter Pan. Ada Armada, Bu. Armada. kalau Armada. Armada ini saya kuliah itu Armada. Bu Ungu. Lah ya ungu. Armada, Bu. Armada. Nah, Ya. Om Sigma soplodutnya kebumen. oh, Lanjut. lanjut. Tadi kan Jikustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Benar. Nggak tahu, Bu. Pernyataan benar. Enggak Merupakan pernyataan benar. Kemudian berarti ingkarannya Jikustik. Jikustik bukan sebuah kelompok Bukan band sebuah yang kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. Oh, bisa juga tidak benar bahwa Jikustik adalah sebuah kelompok band yang berasal dari Yogyakarta. itu ingkarannya. Kemudian contoh yang kedua, manusia mempunyai ekor. Manusia tidak memiliki ekor. Ya, itu yang pertama kan pernyataan yang salah. Berarti ingkarannya benar. Manusia tidak Manusia tidak mempunyai. ekor. Jadi kita harus tahu pernyataan yang pertama dulu supaya kita bisa menentukan ingkarannya. Lanjut. Pernyataan majemuk. Tadi kan sudah disampaikan ya, pernyataan majemuk itu pernyataan yang terdiri dari beberapa pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata hubung. Kata hubung itu ada apa saja? Dan atau. Tahu bila maka Bila maka atau jika maka.
kemudian bila hanya bila atau jika dan hanya jika. Jadi ada 4 kalau dalam logika matematika. Dan ada atau, ada bila maka, atau bisa juga jika maka, kemudian jika dan hanya jika, atau bila dan hanya bila. Yang agak mungkin nanti loadingnya agak lama itu yang keempat, jika dan hanya jika. Itu biasanya kita loadingnya agak lama. Contohnya, yang pertama, Yogyakarta adalah kota pelajar dan memiliki banyak objek wisata. Wisata. Kan kata dan. Kemudian yang kedua, Kurnia pergi ke kampus atau ia menonton film. Atau. Tahu. Kemudian yang C, bila air dipanaskan, maka ia akan mendidih. Makan. Ah, Maka jika air dipanaskan, maka ia akan mendidih. Ide. Dan yang D, Medan ibu kota Sumatera Utara. Bila. Jika dan hanya jika Semarang ibu kota Jawa Timur. Bila. Bila dan hanya bila. Jika dan hanya jika, tapi ini salah ya. Bila dan Hanya bila. Bila dan hanya bila. Pernyataan majemuk di atas berturut-turut disebut konjungsi, Implikasi. yaitu menggunakan kata hubung dan, itu namanya konjungsi. Kemudian yang menggunakan kata atau, itu namanya disjungsi. Kemudian yang menggunakan kata bila maka atau jika maka adalah Implikasi. Kasih. yang menggunakan kata bila dan hanya bila atau jika dan hanya jika namanya Ekuivalensi atau diimplikasi. Jadi ini istilahnya banyak sekali ya. Ya, Bu. Catat itu harusnya. Ini nanti PowerPoint-nya saya share. Iya, Bu. Banyak Ya, Bu. sekali istilah-istilah yang baru, ya bukan baru sih, kita ulang kembali, jadi harus diingat ada konjungsi, disjungsi, implikasi. Kalau saya lebih senang pakai kata diimplikasi. Gitu. Jadi mengingat dari implikasi ke diimplikasi. Kalau konjungsi menggunakan dan, disjungsi menggunakan atau, implikasi menggunakan jika maka, diimplikasi menggunakan jika dan hanya jika. Dan nilai kebenaran dari suatu pernyataan majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran dari masing-masing pernyataan tunggal dan kata hubung apa yang digunakan. Jadi nanti nilainya ditentukan dari kalimat tunggalnya. Gitu. Baru bisa menentukan kalimat majemuk ini salah atau benar. Terus kita tahu kalimat tunggalnya nilainya bagaimana. Karena masing-masing pernyataan tunggalnya bisa bernilai salah atau benar, maka ada 4 kemungkinan nilai kebenaran suatu pernyataan majemuk. Itu tadi 4 kemungkinannya itu tadi ada konjungsi, disjungsi, implikasi dan diimplikasi. ini konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung dan. Dan kata hubung dan ini disajikan dengan lambang ini. Apa itu? Itu biasa konjungsi atau dan, itu bisa dan juga. Juga, tapi tidak ada alasnya ya. Dan jadi definisinya suatu konjungsi bernilai benar jika bila kedua pernyataannya, pernyataan tunggalnya bernilai benar. Jadi ketika ada kalimat majemuk, pernyataan majemuk yang menggunakan dan, itu kalimat tunggalnya harus nilainya benar. Barulah konjungsi itu bernilai benar. Kalau salah satunya bernilai salah, berarti kalimat konjungsi Salah. majemuk itu bernilai salah. Ini Salah. begitu. Nah, ada contohnya nggak? Oh, ini ada contoh. Jadi
Jika ini P adalah kalimat pertama, I kalimat kedua ya. Jika kalimat pertama benar Ya. dan kedua benar, nilainya benar. Kalimat pertama benar, kalimat kedua salah, nilainya salah. Kalimat pertama salah dan kalimat kedua benar bernilai salah. Kalimat pertama salah dan kedua salah bernilai salah. Yang perlu kalian ingat kalau konjungsi adalah yang penting dua-duanya benar. Contohnya, Indonesia adalah negara republik dan berpenduduk 200 juta jiwa. Benar salah? Salah. Benar. Kita harus tahu dulu ya, sekarang penduduk Indonesia berapa? Coba. Piro ya? Saya google dulu. Sekarang itu jumlah penduduk Indonesia itu 275 5 juta 361 267 267 jiwa. jiwa. Berarti kan salah ya? Salah. Ya. Nah, berarti kalimat pertama bernilai Salah. salah, karena yang satu salah. Kemudian yang B, kerbau berkaki 4 dan dapat terbang. Salah. Salah. 3 adalah bilangan genap dan habis dibagi 5. Salah. Nah, kemudian coba kalian ada yang bisa mencontohkan konjungsi yang bernilai benar. Ibu adalah seorang perempuan dan bapak adalah seorang laki-laki. Betul. Ibu adalah seorang perempuan dan ibu bapak seorang laki-laki ya. Itu contoh konjungsi yang benar, dua-duanya bernilai Benar. paham ya konjungsi ya. Paham. Kemudian disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung atau. Kata hubung atau disajikan dengan lambang seperti V. Balikannya tadi itu. Dalam logika matematika juga menggunakan dua macam atau. Yang pertama disjungsi inklusif dan disjungsi eksklusif. If. Ini ada tanda stripnya di bawah. Kalau in itu tidak ada, kalau X itu ada. Definisinya suatu disjungsi inklusif bernilai benar bila sekurang-kurangnya salah satu pernyataan tunggalnya benar. Disjungsi eksklusif bernilai benar bila salah satu dan tidak kedua-duanya dari pernyataan tunggalnya benar. Jadi inklusif itu yang penting ada benarnya, yang penting salah satunya, gitu ya. Ya. Kalau eksklusif bernilai benar bila salah satu dan tidak kedua-duanya dari pernyataan tunggalnya Benar. berarti eksklusif Berarti cuma satu ya Bu, salah kayak gitu ya Bu. Yang lain benar. benar, eksklusif bernilai benar bila salah satu dalam kurung dan tidak kedua-duanya. Nah, salah satu bernilai benar dari pernyataan tunggalnya benar. Coba kita lihat rumusnya. Ini rumusnya, Bu. Iya. Ini rumus fungsinya. Ini yang eksklusif, yang inklusif, ini yang eksklusif. Kalau yang inklusif, yang penting ada benarnya. Nanti bernilai benar. Kan? Paham ya? Untuk yang inklusif, ingat-ingat, yang penting ada benarnya.
Boleh satunya, boleh salah dua, boleh kedua-duanya, yang penting ada B-nya, nanti nilainya B. Kalau salah-salah, nilainya salah. Tapi kalau yang eksklusif, itu harus salah satunya benar. Baru B-nya benar. Kalau keduanya salah, keduanya benar, nilainya Salah. salah. Di disjungsi ada dua. Inklusif yang penting ada benarnya. Eksklusif hanya salah satu yang penting ada benarnya. Bedanya nyanyi dia. Paham? Paham, Bu? Paham. Insya Ya. Allah. Yang pertama, Pelanggaran Hartono berlangganan harian Kompas atau Kedaulatan Rakyat. Lu nggak tahu ya? Saya Pak Hartono dulu, Bu. Hartono dulu. Misalkan saya, ya saya aja. Perintis berlangganan harian Kompas atau Kedaulatan Rakyat. Saya nggak berlangganan kedua-duanya. Berarti salah. Benar. Ya salah karena saya tidak berlangganan, saya yang Kompas maupun Kedaulatan Rakyat. Jadi kan yang kalimat pertama S, yang kedua S, berarti salah. Kemudian yang B, Anissa pergi ke perpustakaan atau ke kantin, ya nggak tahu ya. Iya. Perintis saja. Perintis pergi ke perpustakaan atau ke kantin. Tidak, salah. Salah. Salah, Bu. Kemudian yang C, 5 5 lebih kecil. Kurang dari sama dengan 6. 6. Benar. Kurang dari Salah. Salah, Bu. Benar, Bu. benar. Disjungsi inklusif. Ya. Karena 5 itu kurang Dari 6 itu benar. Sama dengan 6 itu salah. Ini benar. Inklusif. Dan yang D, A, ini jadinya apa ya? Ada yang ingat? Hurufnya U dibaca apa? Apa ya? Ngambang, Bu. Ngambang. Gabungan atau apa sih, Bu? Ya, gabungan. Ingat-ingat tuh kalau U itu gabungan. A gabungan B adalah himpunan semua elemen yang menjadi anggota A atau B. Benar ini. Gabungan kan Benar ya? gabungan antara A dan B. Elemen yang menjadi anggota himpunan A ataupun B. Kemudian bila diketahui bilangan X kali Y sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Benar. Benar, Bu. Ya. Ini lihat ininya. Kalau tidak dikatakan apa-apa, maka Selamat cari. dalam matematika biasanya yang dimaksud adalah kalau tidak dikatakan apa-apa. Ini apa ya? Maksudnya gimana, Bu? Tidak dikatakan apa-apa, maka dalam matematika biasanya dimaksud adalah, misalkan tidak ada keterangan, ini itu termasuk disjungsi eksklusif, gitu loh. Atau inklusif, kan disjungsi ada 2. Ya. Kalau ada sebuah soal, kok tidak ada ini merupakan inklusif ataupun eksklusif, berarti yaitu pasti inklusif, gitu loh. Maksudnya. Paham nggak? Paham, Bu, paham. Paham ya? Salah paham, Bu. Maksudnya ini loh, eksklusif dan ini ya, kalimat ini. Maksudnya, kalau misalkan ada sebuah soal, kalau tidak ada keterangannya, ini maksudnya inklusif atau eksklusif ya?
Kalau ada keterangannya berarti itu pasti inklusif. Inklusif. Oh, berarti inklusif yang sering keluar. Kalau eksklusif itu pasti nanti ada keterangannya ini termasuk eksklusif itu. Itu maksudnya. Sekarang lanjut ke implikasi. Tapi implikasi yang jika maka ya atau bila maka. Bila maka atau jika maka. Pernyataan tunggal yang pertama disebut antecedent dan yang kedua disebut konsekuen. Kata hubung jika maka disajikan dengan lambang ini panah. Panahnya satu. Itu jika maka. Nanti kalau yang diimplikasi itu anak panahnya dua. Kanan kiri. Itu bedanya. Dalam bahasa sehari-hari kita memakai implikasi dalam bermacam-macam arti. Untuk menyatakan suatu syarat, bila kamu tidak membeli karcis, maka kamu tidak akan diperbolehkan masuk. Untuk ini suatu syarat ya, implikasi yang untuk syarat. Kalau kamu nggak beli karcis, ya kamu tidak boleh masuk. Dan yang kedua, untuk suatu hubungan sebab akibat. Jadi bisa untuk syarat, bisa untuk sebab akibat. Kalau sebab akibat, bila kehujanan, maka Tono pasti sakit. Sebabnya hujan, akibatnya sakit. Kemudian bisa juga suatu tanda. Bila bel berbunyi, maka mahasiswa masuk ke dalam ruang kuliah. Itu tanda. Jadi ada tiga arti, ada bisa syarat, bisa sebab akibat, bisa gantung kalimatnya. Ini rumus implikasi. Suatu implikasi bernilai benar jika antecedennya atau yang pertama itu salah atau konsekuensinya benar. Jika suatu implikasi bernilai benar hanya apabila antecedennya benar dan konsekuensinya salah. Kita lihat, kita lebih mudah melihat tabelnya ya. Oh, berarti yang dikatakan benar itu jika kalimat keduanya ya ini bernilai benar. Bentar. Oh, bawah salah Ting ya? Oh iya, bawah salah. Berarti jika bernilai benar itu jika yang pertama keduanya benar, kemudian keduanya salah, dan kalimat kedua itu benar. Itu nilainya benar. Berarti yang nilainya salah jika kalimat keduanya itu salah. Sudah mulai rumit ini ya? Hafalkan ya? Iya. Ya Bu, udah mulai Sekarang yang tadi itu, Pak. agak gimana gitu. Ibu. Maka kalau keduanya benar dan keduanya salah, itu pasti benar. Begitu. Kan kalimat keduanya itu harus benar. Jadi yang kalian perhatikan kalau implikasi itu yang penting kalimat kedua salah, berarti itu sudah pasti salah. Iya, Bu. Kalimat kedua salah, nanti hasilnya Salah. kalau kalimat kedua benar, nanti hasilnya benar. Benar. Lupa tadi yang konjungsi disjungsi, gimana rumusnya. Ingat, Bu, ingat insya Allah. Ya, yang penting kalian hafal tabelnya, ingatlah maksudnya itu nanti biasanya tinggal menuangkan kembali. Contohnya bila identitas seorang pria, maka ia akan mempunyai Ya Bu, benar. Benar. Benar Bu. Benar Bu. Benar Bu. Iya, benar. karena salah-salah ya. Salah. Benarnya berarti kalimat pertama benar atau salah? Salah. Kalimat kedua, Salah. Kalimat pertama salah, kalimat kedua Kalimat kedua kalau dihubungkan benar. Benar Bu. iya, Yang kali bukan Anindita. Iya ini Anindita loh. Anindita akan mempunyai kumis. Sa- masa
Tergantung Bu ini ditanya cewek atau cowok Bu. Kayaknya nggak ada cowok yang namanya Anindita deh. Ada Bu, teman saya ada namanya Nidita. Oh. Iya, Bu. Benar atau salah ini? Benar. Benar. Nah, Nah. ini termasuk konjungsi, disjungsi, Kok dijungsi, Bu? konjungsi, disjungsi, implikasi. Bu, dijungsi. Implikasi, Bu. Implikasi ini kan lebih Kan mencontohkan, bila maka. ya ini kan lagi mencontohkan implikasi. Jadi ya implikasi gitu. Jangan terkecoh ya. Iya, Bu. Udah mulai nggak fokus. Udah mulai nggak fokus ini. Biasanya kalau orang lapar itu udah mulai nggak fokus Bu. Oh, belum sarapan. Sambil Belum. sarapan aja disambil. Bu. Itu Ayesa belum sarapan kayaknya deh Bu. Makanya agak kurang. Jadi ingat rumusnya. Ya. Satu. Ya. Jika Anindita adalah seorang pria, maka ia akan mempunyai kumis. Benar atau salah? Salah. Coba kalimat satu, benar atau salah? Yang Benar. pertama. Yang satu kan salah, karena Anindita ya umumnya ya perempuan. Ya. Dua, maka ia Benar, Bu. mempunyai kumis. Maka Anindita mempunyai kumis. Anindita mempunyai kumis. Salah. Salah. Kalau salah ketemu salah? Benar. Nah, Benar. bila Anindita adalah seorang pria, Iya. ia akan mempunyai kumis. Benar. Benar ya? Ya, Bu. Iya. Yang masih ragu kok bisa benar, Bu? Gitu. Ya Bu, benar. Ada yang maksudnya masih bingung kok bisa benar sih? Ada? Ada Bu, itu benarnya kayak gimana Bu? Nih. Ini kan Anindita adalah seorang pria. Ya, Kan salah ya? ya. Ya. Kan Anindita umumnya wanita. Ya, Bu. Iya Bu, Nah, umumnya berarti- wanita. Berarti kan pernyataan pertama salah. Kunci Salah. di situ salah. Kemudian yang kedua, ia akan mempunyai kumis. Anindita akan mempunyai kumis. Kan salah juga. Ya, Kan perempuan biasanya tidak tumbuh kumis. ya, Bu. Gitu. Berarti kan salah ketemu salah. Kita lihat rumusnya. Benar. Kalau salah berarti benar. Benar. Ini kan bila ya. Bila kok Anindita pria. Begitu loh. Ya pasti ia akan mempunyai kumis. Ya benar kan? Iya benar Bu, Iya. benar. Seandainya. Seandainya, contoh misalkan, Tuh ya, paham ya? paham? Ya, Kemudian yang kedua. Bi. Bila bumi berputar dari timur ke barat, maka Benar, Bu. matahari akan terbit Benar. di sebelah barat. Benar. Salah. Berarti jawabannya salah. Salah. salah Kan Bu. benar ketemu salah. Nanti kalau terbit dari barat kiamat dong. Ya kan? Maksudnya tanpa kita tahu rumusnya kan secara logika ya enggak ya, salah ya. Ya, salah. Jadi kan rumus itu kan berarti kan benar kan? Ya, benar. Bumi berputar dari timur ke barat. Salah atau benar? Benar. 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 Matahari Asalkan akan jangan terbit dibalik, Bu. sebelah barat. Ya, Salah. 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 Benar ketemu salah. Salah. Tuh. Kemudian yang C, bila berat jenis besi lebih dari 1, maka ia akan terapung dalam air. Benar. Salah. Bila jenis. Bila Kita jenis. tahu Bila. berat jenis yang terapung berapa. Salah. Bila berat jenis besi lebih dari 1 itu benar apa salah?
Kenapa salah? Salah. Salah, Bu. Ya, jenisnya. Ya, jenis besi lebih dari satu. Betul? Salah. Betul. Betul. Ada jenis besi itu kan, coba sih kalian cek. Tidak hafal ya. Itu tujuh. Antecedentnya benar. Nah, terus yang kedua, Yang kedua salah. wah berarti kan salah. Iya, Gitu loh. Jadi benar sama salah. Gitu. salah. 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 Oke, gitu ya. Jadi harus satu persatu. Iya. Kita tahu, oh ternyata salah. Oh ternyata. Yang D, berat jenis besi lebih besar dari satu. Maka ia akan terapung dalam air. Bentar. Jawabannya salah. Ya, sama kayak tadi ya. Iya, Bu. Iya. Kemudian yang E, 3 lebih besar daripada 2. Benar. 6 lebih besar Benar. dari 2. Benar. Benar. Benar, karena benar dan benar. Salah. Benar dan Benar dan salah. benar. benar, sama benar. Ya, benar kan. Ya, Ya. Kemudian yang F, 3 lebih kecil daripada 2. itu Benar. 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 Benar, Bu. Maka negatif 3 lebih besar daripada negatif 2. Benar. Ketemu benar. 3 kurang dari 2 kan salah. Nah, Min 3 ya, dari min 2 Benar. Benar. salah. Salah. tadi yang bilang negatif 3 lebih besar daripada negatif 2 benar siapa? Septia, Bu. Fikri. Fokus sama angkanya. Kalian kan tahu itu ya. Garis bilangan. Bilangan. Ya kan dari 0. Iya. 0, Iya. 1, 2, 3, 4 kan ke kanan. Ya. Kemudian negatif 1, 2, 3 kan ke kiri. Ya semakin kiri kan semakin kecil kan? Iya. Ya, kan berarti kan 1, 2, Iya. 3. Berarti kan 3, negatif 3 lebih kecil daripada negatif 2 harusnya. Gitu. Berarti kan ini salah ketemu Iya. Benar. salah. Salah ketemu salah. Jadi benar. Salah. Jadi benar. Benar. Bila kan bila ya. Kemudian bila X lebih besar daripada 10. Nah ini kalau ini terbuka ya. Benar. Kalau ini terbuka. Kalau terbuka nanti jawabannya banyak ya. Benar. Enggak banyak. Ya kan? Kan X. Iya, X-nya diubah angka Iya. dulu Bu, biar gampang. X dibuka dulu. Nanti ini kalau yang G, ini jawabannya bisa benar bisa salah, tergantung X-nya. Kita mau berapa? Kalau X-nya 1, Salah. 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 Berarti hasilnya benar. oh, X-nya 15, benar juga ya. Benar. Contoh dari implikasi. Ini cara pengucapan. Untuk mengucapkan suatu implikasi sebagai suatu pernyataan yang benar ada 3 cara. Yaitu bila A maka B, atau jika A maka B, atau B bila A, atau A hanya bila B. Karena bila tidak B atau B salah, maka juga tidak A atau A. Lihat garis Ya, Bu. ya kan? Ya, kalau salah-salah nanti hasilnya benar. Ini cara membacanya saja. Bebas mau bagaimana. Kalau saya sih lebih terbiasa jika maka itu loh. Bila maka ya. Jika maka itu akan lebih mudah dicerna kalau saya. Boleh bila maka, boleh bila, boleh hanya bila.
Kemudian jika A maka B, B juga disebut syarat perlu untuk A. Jadi harus ada A biar ada B. Syarat disebut syarat bila perlu, syarat perlu bila tidak terpenuhinya salahnya. Syarat tersebut mengakibatkan tidak terjadinya apa yang disyaratkan. Bahkan ya tadi yang terakhir itu tadi kan kita tidak tahu X-nya berapa seperti itu. Jadi juga kita tidak tahu kesimpulannya bagaimana. Kemudian A di atas disebut syarat cukup untuk B. Jadi itu tadi yang kalimat yang penting ya ini A dan B itu kita harus tahu nilai kebenarannya. Bila intinya seperti itu. Harus tahu benar, harus tahu salahnya. Oke. Kemudian ini contoh yang lain lagi. Bila X adalah bilangan genap, maka X harus dibagi 2. Benar. Benar ya? X harus Ya. dibagi 2 bila X adalah bilangan genap. Kan seperti itu. Nah, jadi X harus dibagi 2 itu merupakan syarat perlunya agar X itu merupakan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat merupakan syarat cukupnya supaya X harus dibagi 2. Saling berkaitan. Ini PR ya, Iya, Bu, dijawab dulu. bisa di screenshot. PR. Bentar, Bu. Dicatat dulu, Bu, biar nggak Screenshot lupa. aja lama. Screenshot aja ya, Bu. Screenshot saja. Ya, Bu. Kalau di screenshot takut ngeblur, Bu. Iya. Ya ampun. Screenshot HP-nya HP. Harap maklum, Bu, HP-nya HP agak kentang. Masa screenshot. Sampai kentang. Astagfirullah. Tiara. Hari ini full tertawa, guys. Ya, biar nggak stres. Ah, keren. Sinkron sudah Ya, ini memang belum saya apa namanya? Waduh. Belum saya apa namanya? Sampaikan. Makanya kalian saya minta cari sendiri. Oh, browsing ya, Bu. Boleh browsing, boleh. Ya, Yuk, Bu. dari pengertiannya, dari simbol-simbolnya mungkin, dari contohnya, pokoknya apapun yang berhubungan dengan konvers, invers, kontraposisi seperti itu dan contohnya. Jadi kalau bisa tidak hanya sekedar pengertian ya, mungkin kalau ada rumusnya ya, rumusnya bagaimana, gitu lah. Kalau Itu semua turunan dari implikasi ya, Bu. ya, Bukan tema baru maksudnya. bukan. Ini bukan tema baru. Dikumpulkan, Bu. Itu dikerjakan di buku tugas. Yang warna biru, Bu. Ya, buku tugas. Ya, beda kelas nanti. Ya, Beda kelas beda-beda. beda. Beda kelas, Ini beda warnanya beda-beda. Beda kayak sampul ya. beda sampul, Warna biru beda tuh kelas, beda sabit, sampul. saya nggak hafal. Itu ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Udah? Ah, Kalau Belum, sudah, Bu. Sudah. coba ganda aja, Bu. Langsung aja, Bu. nulisnya kayak Tuan Putri. Dihayati. Kalau enggak nanti saya share PowerPoint-nya saja ya. Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Di-share aja, Bu. Ya, Di-share. jadi tugas 1 itu ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, Nomor 4 ada, Bu. nanti nomor 4 nanti. Kita lanjut ke Takut nomor 4 kayak equivalency dulu. Lanjut ke equivalency atau biimplikasi yang menggunakan bila dan hanya bila atau jika dan hanya jika. Tadi sudah saya sampaikan bahwa simbolnya itu ada tanda panah keduanya. Kanan kiri, oke. Ini rumusnya. Rumusnya kebalikannya implikasi. Enggak kebalikannya juga sih. Bukan kebalikannya. Yang penting kalau biimplikasi itu kedua-duanya salah atau kedua-duanya benar, itu pasti biimplikasi. Gitu saja. Benar maksudnya. Kedua-duanya salah dan kedua-duanya benar. Berarti kesimpulannya nanti benar. Kalau biimplikasi. Rumusnya itu biar mudah ingat. Contohnya
suatu segitiga disebut sama kaki bila dan hanya bila segitiga itu mempunyai dua sisi yang sama panjang. Benar atau salah? Benar. Benar. Suatu segitiga disebut sama kaki. Segitiga ya kan banyak ya, ada sama kaki, sama sisi itu. Benar. Kalimat pertama. Yang kalimat kedua, segitiga mempunyai dua sisi sama panjang. Benar. Benar. Ada kan segitiga yang memiliki dua sisi sama panjang, yaitu sama kaki. Ada. Benar dan benar. Berarti Jawabannya benar. benar. Intinya sih kita harus tahu nilai kebenarannya. Kalau itu sudah ada, tinggal kita lihat rumusnya, tinggal menyimpulkan. Caranya seperti itu. Nah, ini yang nomor 4. Itu PR-nya ada 4 ya. Saya beri nomor dulu, tadi yang belum. Jadi saya share. Saya share di sini atau share Bu. di Sini aja nggak apa-apa, Bu. sini ya. Oke, 2 jam. 2 jam 1 bab selesai. Amin. Amin. Alhamdulillah. Semangat Langsung banget ya OTW. Allah. Amin. Amin. Semangat Bu, semangat nih Bu, semangat. Walaupun lapar, walaupun lapar. Terus madang sit. Disambil enggak? Kalau Zoom, kalau mata kuliah saya ya, disambil makan nggak apa-apa. Iya, sambil ngemil. Ngemil nggak apa-apa. Ini sudah saya share di chat. Iya, Bu. Ini ada 4 tadi ya. Ya, Bu. Dikerjakan di buku tugas. Siap Bu, siap 86 laksanakan. Ini karena ini saya sampaikan terlebih dahulu, sampai akhir Oktober ini nanti dosen prodi itu akan lemburan dari Senin sampai Kamis. Jadi yang jadwal kuliahnya Senin sampai Kamis itu nanti bisa mungkin diganti hari, ada yang cuma dikasih tugas, ada yang mungkin kosong seperti itu ya. Ya, Ya, Bu. Alhamdulillah. Kalau saya insya Allah pasti ganti hari. Kalaupun tidak ganti hari, pasti saya kasih tugas kayak gitu. Ya, alhamdulillah. Bu. Terima kasih. Pada senang temen genek jamnya kosong ya. Enggak, astagfirullah, aku sedih sekali. Ya Allah, aku Allah, sedih. orang alhamdulillah sedih sekali. Allah, alasan itu Bu. Alasan klasik. Mungkin yang ketigaannya Klasik. Oktober akan berlanjut karena mohon maaf karena prodi PGC sedang itu menyusun akreditasi. Akreditasi. Jadi sangat-sangat luar biasa kesibukannya. Semoga lancar semua, Bu. Iya, amin. Ya, mohon doanya, mohon maaf kalau memang semester 1 kok malah langsung sering ditinggal gitu ya. Ya, tapi kan Bapak Bu. Saya Asal bisa, dikasih materi, saya Bu. saya bisa mengerti. ya, alhamdulillah kalau Paling mengerti. Paling mengerti lah Bu lah. Paling mengerti lah Bu lah. Paling mengerti. Ini guru nih. jadi itu tadi tugasnya ada 4. Akan di buku tugas. Depan kumpulkan. Berarti hari apa? Sekarang hari apa? Hari Jumat. 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 Jumat depan dikumpulkan di meja. Oke Bu, siap 86. Oke. Ya, Bu. Sekarang ruang prodi di ya. Kenapa Bu? Sebentar suara saya kok Iya. Nah, sekarang ruang prodi itu sudah dipindah. Sudah tahu pindahnya di mana? Belum tahu. Belum, Bu. Yang dulunya ruang prodi PGS dosen PGC. Dulu kan ruang dosen PGC, sekarang jadi ruang prodi PGC. Gitu. Coba sih nanti main-main ke kampus.
Ini sebelah mana sih, Bu? Tahu ruang dosen PGC nggak? Ruangnya Bu Nur. Tahu. Tahu. Nah, sekarang jadi ruang prodi itu. Yang sebelah Oh. barat ya, Bu ya. Ya, sebelah barat. Yang lagi proyek itu ya, Bu. Lantai 1. Iya. Yang dekat batu itu. Iya, Bu. Besok cari saja. Ya, mungkin itu saja ya untuk pertemuan pertama ini. Terima kasih atas partisipasinya, atas keaktifannya. Semoga pertemuan ini bermanfaat buat kalian. Amin. Amin. Amin, amin, amin. 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 Kita dipertemukan kembali di Amin. Amin, Bu. Amin, Bu. Amin, Bu. Amin, Bu. Mungkin itu saja perkuliahan pada hari ini, karena waktunya sudah pas, ini jam 9. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Sebelumnya mari kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.